Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan informasi terbaru yang datang dari Menpan RB untuk para tenaga honorer atau peserta seleksi P3K tahap 2, yaitu resmi ditetapkan oleh Menpan RB. Inilah 3 skema gaji bagi honorer peserta seleksi P3K tahap 2. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun anggaran 2024 di tahun 2025 ini. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan dari Menpan RB berikut ini supaya nanti tidak gagal paham. Pemerintah telah berubah dalam menyelesaikan penataan tenaga honorer di Indonesia. Lewat keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025, skema penggajian bagi honorer peserta seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 2 resmi ditetapkan. Nah, sekarang 3 skema gaji untuk honorer peserta seleksi P3K tahap 2. Keputusan Menpan RB menetapkan bahwa honorer yang mengikuti seleksi P3K tahap 2 akan mendapatkan skema gaji berdasarkan hasil seleksi dan ketersediaan formasi. Berikut ini 3 skema gaji yang ditetapkan, yaitu 1. Untuk gaji P3K penuh waktu atau full time. Honorer yang lolos seleksi dengan peringkat terbaik dan tersedia atau mendapatkan formasi maka akan diangkat sebagai P3K penuh waktu. Gaji yang diterima mengacu pada Perpres nomor 11 tahun 2024 dengan kisaran sebagai berikut. Untuk P3K penuh waktu golongan 1 akan menerima gaji sekitar 1.938.500 sampai 2.900.900 rupiah. Untuk golongan 2, golongan 3 kemudian golongan 4, golongan 5, golongan 6, golongan 7, golongan 8, kemudian P3K penuh waktu golongan 9 akan menerima gaji sebesar 3.203.600 sampai 5.261.500 rupiah. Kemudian golongan 10, golongan 11, golongan 12, golongan 13, golongan 14,
golongan 15, kemudian golongan 16, dan yang terakhir golongan 17, P3K penuh waktu akan menerima gaji sebesar 4.462.500 sampai 7.329.000 rupiah. Kemudian yang kedua, skema gaji P3K paruh waktu atau part-time. Gaji minimal setara gaji tenaga honorer atau setara dengan apa yang didapat atau sebanyak apa yang didapat pada saat masih menjadi honorer yang terakhir. Bagi honorer yang tidak mendapatkan peringkat terbaik atau tidak tersedia formasi namun terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara atau BKN akan diangkat menjadi P3K paruh waktu jika telah mengikuti seleksi. Skema ini merupakan bagian dari solusi menyelesaikan status kepegawaian tenaga honorer. Dalam keputusan Menpan RB disebutkan bahwa pengangkatan P3K paruh waktu bertujuan untuk yang pertama, menyelesaikan penataan honorer sesuai Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Kemudian memenuhi kebutuhan ASN di instansi pemerintah. Kemudian meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian memperjelas status honorer dalam sistem kepegawaian nasional. Mereka akan mendapatkan gaji minimal sama seperti saat menjadi honorer dengan setara dengan gaji yang diperoleh yang terakhir. Selanjutnya, skema yang ketiga yaitu P3K paruh waktu. Gaji sesuai upah minimum daerah UMR atau UMP. Masih dalam skema P3K paruh waktu, gaji yang diterima bisa disesuaikan dengan upah minimum yang berlaku di wilayah masing-masing. Jadi, bagi honorer yang telah mengikuti seleksi P3K terakhir tidak perlu khawatir lagi, atau tidak yang dinyatakan lolos tidak perlu khawatir lagi. Karena baik yang lolos atau tidak tetap akan diberikan gaji sesuai dengan skema atau 3 skema yang telah ditetapkan oleh Menpan RB. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K tahun anggaran 2024 tahap yang kedua, yaitu resmi ditetapkan oleh Menpan RB. Itulah tadi mengenai 3 skema gaji bagi honorer peserta P3K tahap 2. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.